Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat iman, Islam, wa sehat wal afiat. Tak lupa kita curahkan salawat seiring salam kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama-tama yang harus diutamakan, yang saya hormati, yakni Bapak Yatno Nazom SOS MHUM, dan saya hormati kawan-kawanku seperjuangan. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menyebutkan ciri-ciri muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, pengertian muhkam dan mutasyabih. Yang kedua, sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Yang ketiga, fawatir aswar. Yang keempat, hikmah keberadaan ayat-ayat mutasyabih. Insyaallah akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya atau anggota kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Yang dimaksud dengan muhkam adalah ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak tersembunyi. Contohnya kata langit, bumi, bintang, pohon, gunung, dan sebagainya. Adapun mutasyabih adalah ayat-ayat yang samar maknanya dan tersembunyi dari kebanyakan manusia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang kokoh keilmuannya. Contohnya adalah ayat-ayat yang bersifat global dan tidak ada perinciannya di dalam Al-Quran, seperti firman Allah, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Mendirikan sholat tidak dijelaskan tata caranya, karena ayat ini hanya menyebutkan kewajiban mendirikan sholat saja. Tapi bagaimana tata caranya, ini diketahui dari dalil lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hasim, ingin mempresentasikan Lumbul Keluhan kelompok 6. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah arti ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui pula oleh manusia atau hanya Allah saja yang mengetahuinya. Pangkal perbedaan pendapat itu bermuara pada cara menjelaskan struktur kalimat ayat berikut. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'lamu ta'wilahu illallahi wa rasihuna fil ilmi yaquluna amana bi. Yang artinya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami berfirman, kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Quran surat Al-Imran ayat 7. Dari Ibnu Daud dalam Al-Mustahib mengeluarkan sebuah riwayat dari Al-Masyi yang menyebutkan bahwa di antara Qiraah bin Mas'ud disebut wa inna ta'wiluhu ila indallahi wa rasihuna fil ilmi yaquluna amana bi, yang artinya sesungguhnya perwakilan ayat-ayat mutasyabih banyak milik Allah semata, sedangkan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami berfirman kepada ayat-ayat mutasyabih.
Dan dari Al-Bukhari, Muslim dan lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda ketika mengomentari surat Al-Imran ayat 7, fa iza ra'aitu allazi yastabi'una matasyabaha minhu fa ulaika allazi samaulahu fahdarahum, yang artinya, jika engkau menyaksikan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat tasbih untuk menimbulkan fitnah dan mencari takwilnya orang itulah dicela Allah, maka berhati-hatilah menghadapi mereka. Dari ini kita menjelaskan ada sedikit ulama yang berpihak pada penjelasan gramatikal. Pertama di antaranya ada Mujahid yang diperoleh dari Ibnu Abbas. Ibnu Bujir mengeluarkan sebuah riwayat dari Mujahid dari Ibnu Abbas mengenai mengetahui takwilnya. Imam An-Nawawi pun termasuk dalam kelompok ini dalam Syarah Muslimah. Dia berkata, pendapat inilah yang paling sekelompok ini tidak mungkin Allah menghitab hamba-hambanya dengan uraian yang tidak adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Ishaq Asy-Syafi'i. Fawatih As-Suwar. Setelah basmalah terdapat dalam 29 surat sekelompok huruf, kadangkala bahkan huruf tunggal yang lebih banyak menyebabkan diskusi dalam sejarah pemikiran umat Islam. Menurut catatan Asy-Syuti, ada kurang lebih 20 pendapat yang berkaitan tentang persoalan ini. Dilafalkan secara terpisah sebanyak huruf yang berdiri sendiri. Huruf al-muqatta'ah artinya huruf yang terpotong-potong disebut fawatih as-suwar, yaitu pembuka surah. Menurut Asy-Syuti tergolong dalam ayat mutasyabih. Itulah sebabnya banyaklah tafsir untuk mengungkapkan rahasia yang terkandung di dalamnya. Adapun redaksi fawatih as-suwar dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama terdiri atas 1 huruf. Contohnya terdapat dalam surah Shad yang diawali dengan huruf Shad, surah Qad yang diawali dengan huruf Qaf, dan surah Al-Qalam yang diawali dengan huruf Nun. Yang kedua terdiri atas 2 huruf. Contohnya terdapat dalam surah Al-Mu'min, Fussilat, surah Asy-Syura, Zukhruf. Yang ketiga terdiri atas 3 huruf. Contohnya terdapat surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, dan surah Ar-Rum. Yang keempat terdiri atas 4 huruf. Contohnya dalam surah Al-A'raf dan surah Ra'd. Yang kelima terdiri atas 5 huruf. Contohnya terdapat pada surah Maryam. Nah, pada dasarnya terdapat 2 kubu ulama yang mengomentari persoalan redaksi 5 fawatih surah ini. Pertama, kubu salaf yang memahami sebagai rahasia yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Di antaranya mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Dalam suatu riwayat, Ali berkata, "Inna likulli kitabin safwatun wa safwatu hadzal kitabi hurufut tahajji," yang artinya setiap kitab memiliki sarifati dan sarifati Al-Quran adalah huruf-huruf ejaan. Riwayat sanada diucapkan Abu Bakar, "Fi kulli kitabin sirru wa sirru fil Qur'ani awailus suwar," yang artinya setiap kitab memiliki rahasia dan rahasia Al-Quran adalah permulaan-permulaan suratnya. Bahkan ahli hadis pun meriwayatkan bahwa para khalifah yang 4 berkata, "Inna hadhil hurufa ilmun masturun wa sirrun mahjubun istasarallahu bi," yang artinya huruf-huruf Al-Quran ini adalah ilmu tersembunyi dan rahasia yang hanya dapat diketahui oleh Allah semata. Adapun kubu kedua melihat persoalan ini sebagai suatu rahasia yang juga dapat diketahui manusia. Yang pertama itu menurut ahli tafsir. Menurut Said Al-Qutb,
huruf-huruf itu mengingatkan kenyataan bahwa Al-Quran disusun dari huruf-huruf yang lazim dikenal bangsa Arab, yaitu tujuan Al-Quran pertama kali diturunkan. Dalam pandangannya pula, misteri dan kekuatan huruf-huruf itu terletak pada kenyataan bahwa meskipun huruf-huruf itu begitu lazim dan sangat dikenal, manusia tidak akan dapat menciptakan gaya dan diksi yang sama dengannya untuk membuat kitab suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menurut ahli teologi dan tasawuf. Kelompok teologi biasa menafsirkan Al-Quran untuk melegitimasi doktrin-doktrin mereka. Begitu pula dalam penjelasan rahasia-rahasia huruf Al-Quran ini. Nah, At-Tabari menjelaskan, salah satu komentator Syiah ini menjelaskan dengan merujuk kepada iman yang berjumlah 6. Nah, bahwa Ali menunjukkan 6 sifat Tuhan, yaitu yang memulai, yang jujur dan yang lurus, yang unik, yang tunggal, yang merdeka. Alif tidak berhubungan dengan huruf lain, sedangkan huruf lain berhubungan dengannya. Ini menunjukkan keunikan Tuhan. Menurut kalangan orientalis, 0 dekade seorang orientalis Jerman adalah orang yang pertama kali mengemukakan dugaan bahwa huruf-huruf itu merupakan penunjuk nama-nama para pengumpulannya. Misalnya, Sin sebagai kependekan nama Sa'id bin Waqqas. Mim merupakan kependekan nama Mughirah. Nun sebagai kependekan nama Utsman bin Affan. H sebagai kependekan nama Abu Hurairah. Ia kemudian mengemukakan pandangan bahwa huruf-huruf itu merupakan simbol yang tidak bermakna. Mungkin merupakan tanda-tanda magis atau tiruan-tiruan dari tulisan kitab Samawi yang disamakan kepada Nabi Muhammad. Sebagai ayat mutasyabihat, tentu saja penafsiran terhadap huruf-huruf itu tidak akan berhingga atau tidak ada batasnya. Untuk kelompok teolog, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkritik orang-orang Syiah dan Sunni yang menafsirkan rahasia huruf-huruf itu dengan ilmu hisab yang dikenal dengan sebutan ad-abidat. Ia menegaskan bahwa cara pemahaman itu batal dan tidak dapat dipegang. Hal ini karena ada sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas yang menyebutkan larangan penggunaannya dan memasukkannya ke dalam ilmu sihir yang tidak mempunyai dasar dalam syariat. Kelompok orientalis pun selanjutnya telah menafsirkannya dengan fakta-fakta yang tidak betul. Atas dasar kritikan-kritikan itu, huruf Al-Quran terbuka bagi penafsiran baru yang tentu saja berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan ayat mutasyabih di dalam Al-Quran. Ketidakmampuan akal untuk mengetahui ayat-ayat mutasyabih sebagai berikut. Yang pertama, memperlihatkan kelemahan akal manusia. Akal sedang dicoba atau sedang diuji untuk meyakinkan keberadaan ayat-ayat mutasyabih. Sebagaimana Allah telah menguji cobaan pada badan anggota tubuh untuk beribadah. Seandainya akal yang merupakan anggota badan paling mulia itu tidak diuji dengannya, tentu seseorang yang berpengetahuan tinggi akan menyombongkan keilmuannya sehingga enggan tunduk pada naluri kehambaannya. Ayat-ayat mutasyabih merupakan sarana bagi pendudukan akal terhadap Allah karena kesadarannya akan ketidakmampuan akalnya untuk mengungkapkan ayat-ayat mutasyabih. Yang kedua, teguran bagi orang-orang yang mengutak-ngatik ayat-ayat mutasyabih atau mutasyabih. Pada penghujung ayat Al-Imran juz 3 ayat 7, Allah menyebutkan wa ma yadzakkaru ila ulul albab sebagai cercaan terhadap orang-orang yang
mengotak-ngatik ayat-ayat mutasyabih. Sebaliknya juga, Allah telah memberikan pujian pada orang-orang yang mendalami ilmunya, yakni orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Lalu orang yang dipuji itu telah berkata, Rabbana la tuzigh qulubana. Mereka menyadari keterbatasan akalnya, ketidakmampuannya untuk mengharapkan ilmu laduni. Yang ketiga, memberikan pemahaman abstrak ilahiyah kepada manusia melalui pengalaman indrawi yang biasa disaksikannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa pemahaman diperoleh manusia tatkala ia diberi gambaran indrawi terlebih dahulu dalam kasus sifat-sifat Allah. Diberi gambaran terlebih dahulu dalam kasus sifat-sifat Allah, sengaja Allah telah memberikan gambaran fisik agar manusia dapat lebih mengenal sifat-sifatnya. Bersamaan dengannya itu, Allah menegaskan bahwa dirinya tidak sama dengan hambanya dalam hal pemilikan anggota badan. Sudah dijelaskan materi ulumul Quran tentang tema muhkam dan mutasyabih. Jadi saya merangkum atau meringkas semua penjelasan dari teman-teman saya dari kelompok 6. Yang pertama, 1. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang dimaksud dapat diketahui dengan gelombang atau gamblang, baik melalui takwil atau metafora ataupun tidak. Adapun ayat-ayat mutasyabih adalah ayat maksudnya hanya dapat diketahui Allah. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas, sedangkan ayat-ayat mutasyabih sebaliknya. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang tidak memunculkan kemungkinan sisi arti lain, sedangkan ayat-ayat mutasyabih mempunyai kemungkinan sisi arti banyak. Definisi ini di kemungkinan Ibnu Abbas. Ayat-ayat muhkam, ayat-ayat maknanya dapat dipahami oleh akal, seperti bilang rakaat sholat, kekhusyuan bulan Ramadan untuk dilaksanakan puasa wajib. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih sebaliknya pendapat dikemukakan oleh Al-Hawardi. Yang kedua, sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Mazhab salaf, yaitu para ulama yang mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sendiri atau tahwid ilahiyah. Mazhab khalaf, yaitu para ulama yang berpendapat perlunya menakwilkan ayat-ayat mutasyabih yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fawatir aswar. Bentuk redaksi fawatir aswar di dalam Al-Quran terdiri atas 1 huruf, terdiri atas 2 huruf, terdiri atas 3 huruf, terdiri atas 3 huruf, terdiri atas 4 huruf, terdiri atas 5 huruf. Yang keempat, hikmah keberadaan ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Yang pertama, memperlihatkan kelemahan akal manusia. Yang kedua, teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat mutasyabih. Yang ketiga, memberikan pemahaman abstrak ilahiyah kepada manusia melalui pengalaman indrawi yang biasa disaksikannya. Saya mewakili kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah yang kurang berkenan di hati atau kurang penjelasan yang kurang efektif. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.